Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Mikael Nicholas Serage dari Politeknik Informatika 23, Angkatan 23 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kecerdasan buatan kita yang kelima, yang dimana ini tentang local search. Yang dimana petunjuk praktikum itu mahasiswa sudah mempelajari materi local search, lalu mahasiswa sudah belajar secara mandiri, harus mampu mengikuti semua prosedur dan kalau misalnya ada pertanyaan itu bisa ditanyakan pada teaching assistant. Yang dimana tujuan praktikum ini adalah memahami konsep dasar algoritma local search sebagai metode iteratif improvement. Yang kedua itu mengimplementasikan algoritma hill climbing search untuk menyelesaikan masalah optimasi. Lalu mengimplementasikan algoritma simulate annealing sebagai salah satu solusi menghindari masalah lokal maksima. Lalu yang keempat itu menganalisis dan membandingkan kinerja antara hill climbing dan simulate annealing pada studi kasus yang telah diberikan. Nah, ini dasar teorinya. Lalu ini di kasusnya itu, nah jadi untuk state itu ada 8 posisi ratu di papan, di mana setiap ratu itu berada di kolam yang berbeda. Nah, fungsinya itu adalah heuristik H, di mana jumlah pasangan ratu yang saling menyerang baik secara horizontal maupun diagonal. Tujuan itu untuk mencapai keadaan di mana nilai H itu sama dengan 0, atau artinya itu setiap ratu itu tidak bisa nanti memakan di dalam papan catur 4x4 itu tadi. Nah, langkah-langkah itu pertama setiap lingkungan, representasi state fungsi, implementasi hell gambling search, ini dan lain-lain. Nah, lalu ini ada pertanyaan nanti. Lalu ini ada tugas tambahan dan ada kesimpulan. Nah, jadi untuk yang pertama ini tadi, apakah algoritma Hell Climbing selalu berhasil menemukan solusi H0? Nah, hubungkan jawab dengan konsep lokal maksimum yang dijelaskan di dalam materi. Lalu yang kedua itu bagaimana kinerja simulate annealing dibandingkan dengan Hell Climbing. Apakah ini lebih sering menemukan solusi? Jelaskan mengapa simulate annealing mampu keluar dari lokal minimum. Nah, jadi bisa kita lihat untuk di code-nya. Nah, untuk code-nya. Nah, jadi ini adalah code kita, di mana ini input random, ini health climbing-nya, lalu simulate modelingnya, lalu ini untuk memprintnya tadi. Nah, kalau misalnya kita run, nah dia untuk yang health climbing ini tidak selalu menemukan nilai H sama dengan 0. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, apakah algoritma health climbing selalu menemukan solusi sama dengan 0 itu tidak selalu berhasil menemukan solusi nilai dengan nilai H sama dengan 0. Nah, ini terjadi karena prinsip dari hell climbing itu adalah selalu bergerak menuju tetangga yang memiliki nilai yang lebih baik. Artinya nilai heuristiknya lebih baik daripada state yang saat ini. Nah, kalau misalnya algoritma nanti berada pada suatu posisi di mana nggak ada tetangga yang lebih baik, maka proses pencarian akan berhenti. Itulah yang bisa menyebabkan lokal maksima. Artinya dia hanya maksimumnya itu hanya maksimum lokal, sementara sebenarnya ada itu nilai yang lebih baik lagi sebenarnya. Nah, jadi nanti kondisi ini akan berhenti seringkali bukan melupakan solusi yang global karena hanya minimum solusi yang hanya pada satu daerah lokal. Nah, jadi hal climbing ini tidak bisa terjebak pada lokal maksima atau maksimum lokal. Nah, sehingga nanti dia tidak mampu mencapai solusi yang sesungguhnya atau global maksima. Ya, jadi karena itu meskipun pada beberapa kasus hell climbing berhasil menemukan solusi dengan hanya tadi sama dengan nol, maka algoritma ini tidak akan memberikan jaminan untuk selalu menemukan solusi yang optimal. Nah, keterbatasan inilah yang apa namanya yang mendorong penggunaan algoritma lain seperti simulate annealing ini nanti yang akan kita bahas di sini. Nah, jadi itu tadi jawaban untuk yang nomor pertama, apakah dia selalu menggunakan solusi yang nol? Dia tidak selalu, dan juga kenapa dia tadi lokal minimum karena ya itu tadi dia hanya memiliki solusi yang parsial yang bisa kita kenal tadi dengan lokal minimum tadi seperti itu. Lalu untuk yang nomor dua, bagaimana kita kinerja simulate annealing ini yang ini? Nah, nah,
Jadi kinerja simulated annealing ini umumnya lebih baik daripada hal climbing tadi karena dia bisa memecahkan masalah yang eh, lokal maksima tadi atau maksimum lokal. Nah, kalau misalnya climbing tadi sering terjebak di maksimum lokal, nah kalau misalnya dia sering gagal menemukan solusi optimalnya itu, maka simulated annealing ini lebih sering mencapai solusi yang global atau hanya yang sama dengan nol. Nah, ini terjadi kenapa? Nah, karena ini terjadi karena perbedaan mekanisme pencairannya, di mana hell climbing hanya mau berpindah ke state yang lebih baik, yang lebih kecil. Sehingga begitu tidak ada tetangga yang lebih baik nanti, maka dia akan berhenti algoritmanya. Nah, sementara simulate annealing ini dia memiliki mekanisme yang probabilistik atau yang menghitung semua atau menerima semua langkah dan dia akan melihat nanti yang mana yang paling membandingkan yang mana yang paling apa namanya membandingkan mana langkah yang lebih baik. Nah, di awal pencarian nanti kalau misalnya kita hubungkan dia ke suhu. Nah, kalau misalnya nanti pencarian itu misalnya kalau misalnya yang simulate annealing ini dia suhunya itu masih tinggi sehingga peluang menerima langkah yang lebih buruk cukup besar. Nah, mekanisme ini mungkin algoritmanya itu keluar dari jebakan lokal minimum karena menjelajahi area solusi yang lebih luas. Nah, karena memang banyak iterasinya, tapi dia menerima solusi yang dia bisa menemukan solusi yang paling baik yang ada pada masalah kita nanti. Jadi dia tidak hanya berfokus pada salah satu solusi saja, sehingga dia bisa keluar dari yang namanya tadi maksi lokal lokal maksi maksima. Nah, dengan mekanisme inilah simulated annealing ini cenderung lebih menemukan solusi global atau H sama dengan nol dibandingkan dengan hal climbing tadi meskipun tidak selalu 100% juga. Lalu ini kita disuruh untuk mengubah parameter pada simulated annealing ini. Nah, apa pengaruh perubahan? Nah, kalau misalnya kita lihat eh, perubahan parameter yang ada pada sini, nah temperatur awal dan tingkat kedinginannya itu pada algoritma simulated annealing ini memiliki pengaruh yang langsung terhadap kecepatan pencairannya. Nah, kalau misalnya temperatur awalnya itu ditetapkan di tinggi, maka algoritma akan lebih sering menerima solusi yang lebih buruk di tahap awalnya, sehingga dapat keluar dari jebakan lokal minimum memang, dan memiliki evolusi yang peluang yang lebih besar untuk menemukan eh, yang namanya global maksimum. Lalu selain itu juga kalau misalnya di lokal simulate handling ini, dia itu pendinginannya itu berperan penting karena pendinginan yang lambat membuat suhu turun secara perlahan sehingga algoritma ini memiliki lebih banyak kesempatan menjelajah ruang untuk eh, atau menjelajah solusi-solusi yang paling bagus untuk masalah kita. Nah, dengan demikian maka kombinasi nilai temperatur awal dan di tingkat pendinginan menentukan apakah algoritma ini lebih menekankan pada kualitas solusi dan kecepatan pencarian kita juga. Nah, kalau misalnya diffusi high climbing tadi kita digunakan untuk menjalankan algoritma high climbing dasar. Nah, algoritma ini dengan memulai dari papan acak, kemudian secara bertahap berpindah ke tetangga-tetangga dengan nilai H yang lebih rendah. Nah, proses ini terus berlanjut sampai dia nggak ada lagi tetangga yang lebih baik. Nah, sehingga nanti algoritma ini berhenti di posisi yang disebut dengan lokal minimum. Nah, kelemahannya high climbing ini seringkali berhenti di tadi yang namanya lokal minimum. Karena terjebak pada kondisi yang tadi itu. Karena nggak ada lagi eh, apa namanya? Karena nggak ada lagi kondisi yang lebih baik. Nah, eh untuk mengatasi hal ini dibuatlah varian random restart hell climbing menggunakan fungsi random restart hell climbing tadi. Nah, ini algoritma ini menjalankan hell climbing yang berkali-kali setiap kali dimulai di papan baru. Lalu, nah sini juga ada tugas tambahan yang dimana kita disuruh mengimplementasikan eh varian dari hell climbing disebut dengan random restart hell climbing. Nah, itu tadi random restart hell climbing itu tadi yang namanya dia menjalankan hell climbing itu berulang kali untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Nah, kalau misalnya simulate annealing ini kadang-kadang mengirim solusi yang lebih buruk dengan probabilitas tertentu tergantung dari suhunya semakin menurun, sering iterasinya atau enggak. Nah, mekanisme mekanisme ini
eh, yang membuat apa namanya? Mekanisme yang membuat algoritma ini mampu keluar dari jebakan lokal minimum untuk mendapatkan solusi yang lebih baik memang. Kalau yang karena proses tadi kan dia menjalankan hal climbing yang berkali-kali setiap kali dimulai di papan acak yang baru. Nah, kalau misalnya kayak gini nanti mungkin aja dia untuk menemukan H0 atau solusi yang paling baik. Karena kalau misalnya hanya satu jalur aja, nah prosesnya akan diulang ke titik awal tadi dan menggunakan jalur yang berbeda. Itu bedanya random restart hill climbing dengan yang simulate annealing ini tadi. Nah, jadi random restart hill climbing cenderung lebih efektif dibandingkan hill climbing karena bisa mencoba dari mencoba dari titik awal dan juga mencoba jalur yang lain. Sedangkan simulated annealing ini dia lebih fleksibel karena memiliki mekanisme yang mekanisme yang beriman solusi buruk menghindari kebuntuannya. Lalu untuk yang RHHC ini mengandalkan pengulangan percobaan di awal, sedangkan SA mengandalkan probabilitas dan kiriman solusinya. Nah, untuk tugas tambahan ini, nah jadi untuk tugas tambahannya saya akan jelaskan code-nya. Sebentar. Baik, saya jelaskan untuk yang code ini. Yang pertama ini adalah code dari awal implementasi algoritmanya itu. Nah, jadi sini diminta untuk mendapatkan 8 ratu eh, di mana di papan 8 kali 8. Lalu nanti fungsi pertama ini adalah objektif function yang dimana ini fungsinya untuk berperan untuk menghitung kualitas dari sebuah konfigurasi papan itu. Nah, lalu nanti ini misalnya ada boardnya 0 0 4 7 5 2 1 berarti ada ratu di kolom 0 baris 0, kolom 1 baris 4 dan seterusnya nanti. Nah, di fungsi ini dilakukan perulangan bersarang dan memeriksa pasangan ratu itu tadi. Lalu untuk yang hal claiming tadi adalah fungsi yang mengimplementasikan algoritma hal claiming tadi yang menyelesaikan masalah 8 queen problem tadi. Nah, algoritma ini dimulai dengan membuat state awal secara acak menggunakan fungsi create random board. Nah, lalu nanti dia akan menghitung nilai H menggunakan objective functionnya. Nah, semakin kecil nilai H, semakin baik solusi yang didapat. Dan jika H sama dengan 0, maka solusi sempurna tercapai karena tidak ada ratu yang saling menyerang. Lalu untuk yang ini simulate annealing. Nah, ini implementasi algoritma simulate annealing untuk menyelesaikan masalah 8 pins yang tadi sama juga. Lalu kerjanya itu yang pertama inisialisasi state awal, lalu ada program yang dimulai dengan papan acak, kemudian menghitung nilai H dengan objektif fungsinya. Nah, ini kan looping pencarian solusi selama suhu masih lebih besar. Artinya dia kan mencari nilai yang atau dia mencari solusi yang paling baik untuk solusi yang itu tadi. Jadi mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi untuk yang ininya, ini untuk ngeprintnya doang. Nah, jadi pada praktik ini sebenarnya kita hanya membandingkan algoritma hill climbing, random prestat hill climbing, dan simulate annealing tadi untuk menyelesaikan masalah n queens. Nah, hasil penguji ini menunjukkan bahwa hill climbing biasanya cenderung terjebak di lokal yang lokal minimum. Terus yang kalau misalnya dia kayak gitu hanya karena dia hanya bergerak di solusi yang lebih baik. Nah, kalau sementara yang simulate kalau misalnya yang random prestat tadi dia selalu mengulang dari awal dengan beberapa kali langkah dan mengulang dari titik awal untuk menemukan jalan-jalan lain untuk mencapai solusi yang sempurna atau H sama dengan nol. Untuk yang simulate learning, dia menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan memanfaatkan konsep yang suhu tadi yang suhu tadi, sehingga dia bisa mencapai solusi yang paling baik. Jadi mungkin demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, Pak. Terima kasih.